Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kita akan bikin bakwan sayur dengan sambal kacang yang pastinya cocok banget. Bakwan luarnya garing, dalamnya lembut, dicocol sambal kacang yang selain gurih, ada rasa pedas dan juga asem. Bikinnya juga yang pasti gampang banget. Kalau teman-teman semua pengen tahu gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih, selamat menonton. Langsung aja untuk sambal kacangnya kita perlu 80 gram kacang. Kacangnya udah mateng, sudah di oven. 2 sendok makan gula pasir, 50 gram gula aren, 6 buah cabai rawit merah, 6 buah cabai keriting merah, 500 ml air, 3 lembar daun jeruk, 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1/4 sendok teh MSG atau kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan cuka. Pertama, kita akan tumis dulu bumbu-bumbunya. Iris bumbu dasarnya, 3 siung bawang merah, lalu 3 siung bawang putih, 6 buah cabai rawit merah. Kalau mau lebih pedas, cabai rawitnya dibanyakin. 6 buah cabai keriting merah. Panaskan minyak, lalu kita akan tumis. Masukkan 3 lembar daun jeruk. Ini kita goreng sampai warnanya sedikit kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan, matikan api kompor, lalu kita biarkan dulu sampai sedikit dingin. Siapkan blender, masukkan 80 gram kacang yang sudah di oven. Dan masukkan bahan-bahan yang udah kita tumis tadi. Di sini kalau teman-teman mau pakai ulekan juga bisa, tapi pastinya lebih praktis pakai blender. Dan juga tambahkan sedikit air. Terus kita akan blender sampai halus. Nah, sebenarnya kalau teman-teman suka bertekstur itu juga bisa. Cuman kalau aku lebih suka halus karena kita makannya sama bakwan. Nanti cocolan kacangnya ini bakalan creamy dan juga kalau kita blender kacangnya sampai halus, itu nanti proses memasak si bumbu kacangnya jadi lebih cepat ya dibandingkan kalau kasar. Kurang lebih kayak gini. Tinggal dimasak kembali. Tambahkan semua air yang masih tersisa. Lalu aduk rata sebentar. Masukkan 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh MSG, 1 sendok makan cuka, 2 sendok makan gula pasir, 50 gram gula aren, lalu ini cukup kita masak sesaat aja ya. Bedanya kalau tadi kita blender kacangnya, mungkin lebih cangkih itu dimasaknya perlu lebih lama supaya saus kacangnya tuh menyatu, tidak terpisah-pisah antara kuah sama kacang. Oke, kalau udah cicipin, pastikan rasanya ada manis, asam, gurih, jadi rame ya. Terus boleh kita sisihkan. Kalau sudah tidak terlalu panas, pindahkan ke dalam mangkuk.
Untuk bahan dasar sayurannya, di sini aku gunakan 3 batang daun bawang, 4 batang daun seledri, 2 buah wortel kupas, 4 lembar kol, 80 gram toge. Untuk campuran bahan keringnya, di sini aku gunakan 250 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram tepung beras, 50 gram tepung maizena, 330 ml air, 65 ml santan, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan MSG atau kaldu bubuk, 1 sendok teh baking powder. Selanjutnya, ini akan kita iris-iris dulu sayurannya. Aku akan iris kol. Daun bawang sama daun seledri kita iris-iris. Pastikan daun bawang dan seledrinya juga berasa ya, supaya rasa dari bakwannya ini nggak flat. Nah, ini aku cukup banyak juga pakainya. Lalu untuk wortel, ini tinggal diparut kasar aja seperti ini. Siapkan wadah, masukkan sayuran, wortel, kol, daun bawang dan seledri. Dan untuk toge kita nggak akan apa-apain, langsung aja dimasukkan. Aduk semua sayuran menggunakan tangan sampai tercampur rata. Lalu untuk bahan kering, dimulai dari 250 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram tepung beras, 50 gram tepung maizena, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan MSG atau kaldu bubuk, 1 sendok teh baking powder, 65 ml santan. Terus sekarang aku mau aduk, aku pakai tangan supaya semua bahan mudah tercampur rata. Kalau mau pakai sendok juga nggak masalah. Nah, untuk tepung beras, tepung maizena, mau pakai salah satu atau mau di skip, sebenarnya masih bisa. Tepung beras bikin bakwan lebih garing, tepung maizena nanti bikin bakwannya dia jadi lebih lembut sama luarnya juga renyah. Nah, sekarang tinggal kita campurkan air. Tinggal diaduk lagi semuanya sampai tercampur rata. Untuk komposisi lengkap, ini aku udah tulis semuanya di description box ya. Jadi teman-teman tinggal cek aja. Konsistensi adonan untuk bikin bakwan garing itu penting. Kita memang perlu agak kental seperti ini. Kalau adonan bakwan terlalu cair, nanti si sayurannya itu tidak terlapisi sama adonannya dengan baik. Jadi sayurannya lebih ke gosong-gosong, dan juga yang terakhir nanti meresap terlalu banyak minyak. Tinggal kita goreng aja seperti ini. Pastikan minyaknya sudah benar-benar panas. Untuk membentuk adonannya, teman-teman bebas mau lebih tebal atau mau lebih tipis. Kalau aku lebih suka agak tipis, tapi bukan yang sampai tipis banget kayak rempeyek. Jadi tipisnya sedang aja. Dan kalau udah mulai kecoklatan, boleh kita kecilkan apinya sedikit supaya benar-benar bagian luarnya garing. Sama khas dari bakwan, pastinya ada aroma sayuran yang kegoreng. Oke, ini udah mateng, tinggal diangkat dan ditiriskan.
Bakwannya udah pasti enak, ciri khasnya pastinya luarnya garing, wangi dari sayuran-sayuran juga yang pasti kegoreng, terus juga tekstur dalamnya, ini dia masih lembut pastinya. Apalagi tadi aku tambahin santan, itu jadi ekstra gurih juga. Dan untuk penyajian mau pakai cabai rawit aja bisa, mau pakai saus kacang kayak gini juga pastinya cocok banget. Selamat mencoba. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kita akan bikin pempek dos ya. Tanpa ayam, tanpa ikan, tapi tetap gurih, kenyal, dan pastinya nggak keras, nggak alot gitu ya. Dan juga teksturnya ini beda banget sama cilok atau bakso aci, yang dimana ngaci banget gitu kan. Acinya tuh kerasa banget. Ini dia gigitannya pastinya lebih utuh kalau dibandingkan pempek ikan. Jauh lebih ekonomis, bisa cobain dijual. Jadi ini tuh ide jualan yang murah meriah tapi menguntungkan. Kalau teman-teman semua pengen tahu gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih, selamat menonton. Oke, untuk bahan-bahannya yang pertama ini untuk adonan pempeknya ya. 500 gram tepung tapioka, 300 gram tepung beras, 80 gram tepung terigu protein sedang, 800 ml air, 2 butir telur ayam, 6 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 2 sendok makan kaldu jamur, 1,5 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan garam, setengah sendok teh merica bubuk. Nah, sekarang kita akan mengolah adonan yang dimasak dulu. Kita akan blender dulu 6 siung bawang putih, 6 siung bawang merah. Tambahkan sedikit air dan sisanya akan kita masak bersama yang lainnya kalau udah halus. Kita tinggal masukkan aja ke dalam wajan. Lalu tambahkan sisa air tadi, pastinya takarannya udah pas ya. Masukkan 2 sendok makan kaldu jamur, 1,5 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan garam, setengah sendok teh merica bubuk. Terus diaduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata, campurkan 300 gram tepung beras. Pastikan ini kita campurkan airnya dalam keadaan dingin ya, belum memanas, karena kalau udah panas akan menggumpal dan menyulitkan dalam mengaduk. Ini kita masak sampai matang. Sampai seperti ini ya, ini udah cukup, udah kental, udah padat, jadi jangan encer adonannya. Kalau udah angkat, pindahkan ke dalam wadah dan kita biarkan dulu sesaat supaya tidak terlalu panas. Kalau adonannya udah hangat, selanjutnya campurkan 2 butir telur, aduk hingga rata.
Sekarang tambahkan 80 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan juga 500 gram tepung tapioka. Campurkan secara bertahap supaya lebih mudah merata. Dan ini kita akan aduk menggunakan tangan aja. Kalau udah lumayan menyatu, ini aku pindahin ke alas kerja supaya lebih gampang ngaduknya. Kalau udah nyatu semuanya, sedikit lengket kayak gini nggak apa-apa. Nanti ngebentuknya kita kasih bantuan tepung tapioka. Adonan dasar dari pempek dosnya sudah siap. Ini bisa kita bentuk apapun. Di sini aku akan bikin kapal selam kecil dan juga lenjer. Untuk adonannya aku bagi dua. Yang lebih banyak nanti kita jadikan kapal selam kecil, dan yang lebih sedikit ini aku mau jadiin pempek lenjer. Ini aku bagi jadi dua. Kita akan bikin silinder memanjang kayak gini. Lakukan langkah demi langkah agar bentuknya persis. Lalu potong sama rata agar hasilnya seragam. Kalau udah, bekas potongan scrapernya tinggal dirapiin aja. Pempek lenjernya udah selesai semua dibentuk dan siap untuk direbus. Kita akan rebus sampai dia mateng. Rebus pempek lenjer selama 8-10 menit sampai mengambang. Sudah matang dan mengambang, angkat lalu tiriskan. Yang adonan kapal selam sama, kita akan bagi jadi dua silinder kayak gini, tapi diameternya lebih besar dibandingkan lenjer yang tadi. Ini juga kita bentuk kapal selam yang lebih seragam. Kalau udah dipotong, sediakan 1 mangkuk kecil tepung tapioka. Ini pakai telunjuk. Pertama kita akan bolongi dulu tengahnya yang rata. Kalau udah, ganti pakai jempol, bentuk bawahnya supaya mulus dan bulat. Kalau udah, kita isi dengan telur sebanyak 2/3. Jangan terlalu penuh karena isian akan bocor saat direbus. Perhatikan untuk menutupnya, tekan di bagian ujung atas, jangan ditekan di bagian tengah, nanti telurnya keluar. Cubit bagian atas pelan-pelan. Lakukan hal yang sama di setiap bagian.
Kalau udah selesai semua, masukkan ke air mendidih, masukkan pelan-pelan. Semuanya udah masuk, rebus selama kurang lebih 10 menit. Pastikan rebus pempek hingga matang agar tidak meninggalkan aroma tepung mentah. Nah ini pempek kapal selamnya udah matang semua. Tinggal kita angkat dan tiriskan. Ini nggak akan aku goreng semua. Dalam keadaan kayak gini, pastikan udah dingin. Simpan pempek dalam wadah kedap udara untuk stok penyimpanan. Kalau untuk tahan berapa lama, ini sama aja ya kayak pempek biasanya. Di kulkas mungkin bisa tahan 4-5 hari dan tahan hingga 2-3 bulan di dalam freezer. Oke, sekarang kita akan menggoreng. Goreng pempek dalam keadaan kering setelah ditiriskan dari proses merebus agar minyak tidak meletup saat menggoreng. Goreng dengan api sedang. Jika menggunakan api kecil, pempek akan mengembang dan meletus saat digoreng. Goreng sampai warnanya bagus. Kalau udah mateng, angkat lalu tiriskan. Sambil nunggu pempeknya hangat, kita akan bikin saus cuka atau saus cuko. Bahan-bahannya 500 gram gula aren, 15 buah cabai rawit, 600 ml air, 3 sendok makan ebi, rendam lalu sangrai, 10 siung bawang putih, 3 sendok makan cuka, setengah sendok teh garam. Pertama, kita akan bikin dulu untuk bumbu halusnya. Siapkan blender, masukkan 3 sendok makan ebi. Ini sudah direndam lalu disangrai, 15 buah cabai rawit, 10 siung bawang putih. Tambahkan sedikit air. Lalu siapkan kastrol, masukkan 500 gram gula aren. Tambahkan dengan sisa air tadi. Ini kita larutkan dulu, takutnya ini ada kotoran atau lain-lain. Boleh disaring ya. Tapi kalau teman-teman udah yakin gulanya yang dipakai itu bersih, kita bisa langsung masak bersama bumbu halusnya tanpa perlu disaring dulu. Tambahkan setengah sendok teh garam, 3 sendok makan cuka, dan campurkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lalu kita akan masak sesaat, ini biar bawang putihnya juga mateng. Sama untuk kekentalannya, teman-teman bisa sesuaikan lagi, sesuai selera aja. Ini aku mau bikin yang cukup pekat. Saus cukonya udah mateng, angkat lalu dinginkan sebentar. Nah ini dia pempek dos dan kapal selam sudah jadi. Gurih, kenyal, dan juga kenyalnya yang paling penting pas. Bukan kayak cilok yang aci banget, tapi ini lebih ada isinya, lebih ada gigitannya. Terus juga memang kalau kita bikin pempek dos kayak gini, yang paling penting adalah pada saat membuat si adonan, tepung beras yang dimasak, jadi dia harus wangi gitu ya. Ini teksturnya juga nggak alot, perpaduan tepung beras, tepung terigu, dan tepung tapioka. Ikutin step by stepnya ya, yang pastinya nggak akan sulit untuk membuat pempek dos dan kapal
kapal selam. Selamat mencoba. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini aku akan share resep olahan kentang goreng yang supernya dijamin bakalan ketagihan. Cara bikinnya gampang banget, hanya 3 bahan saja. Dan ini bisa banget buat ide jualan baru. Kalau teman-teman semua pengen tahu gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Selamat menonton. Langkah pertama, kita kupas kentang terlebih dahulu. Kemudian potong-potong kentang menjadi beberapa bagian. Setelah dipotong-potong, rendam dengan air supaya tidak teroksidasi atau tidak menghitam kentangnya. Nah, ini kita sisihkan dulu sebentar, setelah itu kita akan kukus. Sebelumnya aku udah siapkan kukusan, dan ini kukusannya udah siap digunakan. Air kukusannya sudah mendidih, dan sekarang kita masukkan kentang yang udah ditiriskan ke dalam kukusan. Kukus kentang selama kurang lebih 15 menit atau sampai kentangnya menjadi lunak. Setelah 15 menit dikukus, kita tes tusuk dulu menggunakan tusuk sate. Kalau sudah lunak, ini sudah cukup. Selanjutnya angkat. Gunakan saringan untuk mengangkat. Pindahkan kentang ke dalam mangkuk bersih. Kita tunggu dulu sebentar sampai uap panasnya hilang dan suhunya turun. Kalau suhunya sudah menurun, lalu kita haluskan kentang dengan cara ditumbuk menggunakan ulekan. Tumbuk atau tekan-tekan sampai halus. Kalau sudah halus seperti ini, kita tambahkan 50 gram tepung maizena, 1/4 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata sampai semua bahannya menyatu.
Selanjutnya kita uleni menggunakan tangan. Pindahkan adonan kentang ke alas kerja atau bidang datar bersih. Padatkan adonan dengan cara dihentak dan digulung-gulung. Nah, konsistensi adonannya sampai seperti ini. Potong sedikit adonan. Kita panjangkan adonan menjadi seperti stik panjang. Di sini aku buat panjangnya sekitar 17 cm. Untuk panjangnya bebas aja, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah selesai semua dipanjangkan, siapkan secukupnya tepung roti. Kemudian adonan yang sudah kita bentuk stik panjang tadi, kita gulingkan dan sambil ditekan-tekan ke tepung roti supaya tepung rotinya menempel. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Aku dapat 25 pieces. Bisa langsung digoreng atau bisa juga kita jadikan stok di dalam kulkas atau di freezer. Siapkan wajan untuk menggoreng. Tuangkan minyak goreng secukupnya. Pasang api sedang cenderung kecil. Kalau minyaknya udah panas, masukkan kentang dan goreng sampai matang. Jangan dibolak-balik kalau belum kecoklatan, supaya hasilnya kering dan super renyah. Kalau sisi bawahnya udah kelihatan kecoklatan, baru kita balik dan tunggu sampai matang merata keseluruhan.
Kalau sudah matang merata, angkat dan tiriskan. Ini dia kentang gorengnya sudah jadi. Tidak seperti kentang goreng pada umumnya. Ini terlihat super renyah, dijamin bikin nagih. Rasanya gurih, enak banget. Tambahkan saus dan mayones supaya lebih mantap. Selamat mencoba. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini aku mau bikin pisang aroma. Cemilan ini sangat disukai anak-anak karena rasanya yang legit dan aroma pisang nangkanya sangat wangi, enak sekali. Pisang aroma bisa juga loh dijadikan snack box. Nah, buat kalian semua yang pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai akhir. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian semua nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih, selamat menonton. Ini adalah bahan untuk membuat pisang aroma. Bahannya cukup simpel. Pertama ada pisang nangka. Ini aku pakai sekitar 5 biji pisang nangka ukuran besar. Meses coklat atau bisa diganti juga menggunakan coklat batang. Terakhir, kulit lumpia. Ini aku beli di warung sayur. Kalau mau bikin sendiri juga boleh, mungkin ukurannya akan lebih besar. Nah, sekarang aku mau kupas dulu pisang nangkanya. Setelah dikupas, potong pisang menjadi beberapa bagian. Untuk satu buah pisang, aku bagi menjadi 6, tergantung dari ukuran pisang. Kalau pisangnya kecil, bisa dibagi 4 aja. Ini karena pisang yang aku pakai lumayan besar, jadi aku bagi 6. Lalu bungkus pisang menggunakan kulit lumpia, taburkan meses coklat di dalam pisangnya. Mesesnya tidak usah terlalu banyak karena takut bocor saat digoreng nanti. Nah, caranya seperti ini. Taruh pisang di pinggir lumpia, taburkan meses, naburinnya yang rapi ya, jangan sampai belepotan. Lalu gulung kulit lumpia. Ini adalah cemilan yang paling gampang dan simpel banget bikinnya. Oke, lakukan semuanya sampai selesai.
Setelah selesai digulung semua, ini kulit lumpia bagian pinggirnya akan aku lem menggunakan tepung tapioka. Tepung tapiokanya jangan terlalu encer supaya kulit lumpianya nempel bagus dan gak kebuka saat digoreng nanti. Setelah selesai semuanya dilem, sekarang kita langsung aja goreng pisang aromanya. Panaskan wajan penggoreng lalu isi dengan minyak. Minyaknya harus banyak supaya pisang aromanya nanti kerendam semua. Kita tunggu dulu sampai benar-benar panas. Kalau minyaknya sudah benar-benar panas, masukkan pisang aroma, goreng hingga kering, hingga warnanya berubah agak kecoklatan. Kalau sudah mulai kering, ini boleh dibalik. Kalau pisang aromanya sudah kering, ini boleh diangkat. Warnanya sudah sedikit coklat. Lanjut goreng kembali sisa pisang aroma. Nah, ini dia pisang aromanya sudah matang semua. Ini baunya bener-bener enak banget. Coklatnya juga meleleh. Ini sampai ada yang keluar karena lumpianya terlalu pendek. Nah, buat kalian semua yang pengen coba bikin pisang aroma, selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.